Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Malik, calon guru penggerak Angkatan 2 dari SMA Negeri 1 Ropang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan praktik pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang telah saya laksanakan. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan agar saya bisa melakukannya lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Marilah kita berdoa. Kami silakan ke kelas. Teman-teman kita belajar nanti kita berdoa. Terima kasih Pak Guru, cek hadirannya dulu ya. Ardini Putri, Dewi Melani, Mita, Sukma Amalia. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi kita. Ini materi baru ya untuk kelas 12 tentang kaidah pencacahan. Namun sebelumnya Pak Guru mau ngecek dulu apakah anak-anak masih ingat tentang penjumlahan dan perkalian? Silvi? 2 tambah 3 Silvi? 5. Ardini Putri 2 kali 6 12. Sela 2 kali 3 kali 4 2 kali 3 kali 4 24. Sukma 3 tambah 5 tambah 7 15. Baik. Jadi anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, ini kalian bertanya, apa sih gunanya kita belajar kaidah pencacahan? Jadi anak-anak sekalian, kaidah pencacahan ini berbicara tentang kemungkinan. Dengan kita belajar kaidah pencacahan, kita bisa membuat suatu keputusan atau membuat sebuah tujuan kita. Kedepannya kita ingin seperti apa? Ketika ada banyak pilihan, apa yang akan kita lakukan? Jadi ini adalah salah satu manfaat kita belajar tentang kaidah pencacahan. Kemudian, adapun tujuan kita untuk belajar pada hari ini adalah yang pertama, setelah kita nanti mengamati bahan bacaan, kemudian berdiskusi dalam kelompok, anak-anak diharapkan yang pertama bisa menganalisis permasalahan yang bisa diselesaikan dengan aturan penjumlahan atau aturan perkalian dengan cepat. Selanjutnya, setelah anak mampu menganalisis, anak-anak diharapkan bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan penjumlahan dan perkalian dengan benar. Nah, nanti dalam proses pembelajaran kita, anak-anak akan dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan profil belajar atau gaya belajar yang telah anak-anak isi berdasarkan angket yang Guru berikan di awal semester kemarin. Berdasarkan hasil angket, jadi kelompoknya seperti ini nanti anak-anak ya. Ini kelompoknya ini berdasarkan gaya belajar apakah itu visual, audio atau kinestetik. Kelompok 1 ini kelompok visual ya, ada Ardini, Silvi dan Sukma. Kelompok 2 nanti kelompok audio, Nur Hidayah, Putri Maharani dan Sela. Sedangkan kelompok 3 dari kinestetik, Dedi, Mita dan Putri Widalasari. Jadi seperti itu nah ya, nanti akan diskusi dalam kelompok dan setelah itu nanti setiap kelompok diharapkan bisa menyampaikan hasil diskusinya di depan. Bisa dipahami? Oke. Sebelum kita melanjutkan materi kita, Pak Guru harapkan ini anak-anak bisa lebih siap untuk mengikuti pelajaran. Untuk itu kita coba latihan melaksanakan teknik
bernapas dengan kesadaran penuh. Nah, ini disebut dengan teknik stop. STOP. Stop, berhenti. T, tarik napas dalam. O, observasi atau amati. Dan P-nya adalah lanjutkan prosesnya. Jadi tahap pertama nanti anak-anak meletakkan dulu semua tulisnya ya. Silakan letakkan tangan di pahanya. Oke. Selanjutnya pejamkan mata. Pejamkan mata ya. Silakan relax gitu ya. Tarik napas yang dalam. Beserta dalamnya. Yang sangat saja ya. Nanti maskernya ditarik gitu ya. Yang sangat saja ya. Tarik napas pelan-pelan. Tutup mata ya. Oke, tarik napas pelan-pelan. Hembuskan. Ulangi lagi ya. Tarik napas, hembuskan. Anak-anak coba rasakan. Amati seperti apa ya yang anak-anak rasakan pada tubuh anak-anak. Oke, kalau sudah, buka mata. Kita lanjutkan materi kita. Siap? Ya. Jangan sampai langsung tidur ya. Karena ini bukan hipnotis ya. Jadi anak-anak ini bisa anak-anak praktekkan nanti ya. Ketika anak-anak dalam kondisi banyak pekerjaan, banyak tugas, kita praktekkan stop begitu ya. Hentikan sejenak kegiatan kita coba tarik nafas supaya kita bisa lebih rileks lagi. Sehingga kita berada dalam keadaan bahasanya ini kesadaran penuh. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Jadi anak-anak sesuai dengan yang Pak Guru sampaikan tadi, anak-anak diberikan kesempatan untuk duduk di dalam kelompoknya masing-masing. Silakan. Sudah selesai kelompoknya ya? Oke, ya, CP silakan gabung sama teman-temannya. Oke. Jadi anak-anak sekalian, ini sesuai dengan gaya belajar saya. Yang ini adalah yang monitoring, Pak Guru berikan ini laptop. Jadi materinya ini sudah disediakan di dalam laptop. Silakan anda coba pahami, didengarkan dan sambil ditonton. Kemudian coba nanti yang penting-pentingnya silakan dicatat ya. Anak-anak yang kinestetik, Pak Guru persilakan untuk berjalan-jalan ya, beri kesempatan. Sedangkan anak-anak yang visual ini ada materinya, ada modul, silakan coba dibaca. Catat juga hal pentingnya. Oke, silakan diskusikan. Oke, mulai dari sana ya. Didapat hal pentingnya. Ini juga sudah ada materinya di sini. Jadi anak-anak perlu lupa tadi ya bahwa sepanjang proses ini perlu melakukan penilaian ya. Seperti apa sikap anak-anak, berapa yang akan lakukan ini perlu ada catatnya. Jadi selama proses perlu melaksanakan penilaian itu. Ya, silakan coba dipahami materinya ya. Jika ada yang dibuka silakan nanti diterbaik dicatat begitu, nanti boleh dikerjakan. Tapi sementara silakan coba pahami dulu.
Dari yang anak-anak sudah coba pahami tadi, apa yang dapat anak-anak ketahui kira-kira yang dimaksud dengan beda pecahan itu apa? Yang ini silakan tulis. Tidak perpecahan merupakan suatu cara aturan yang digunakan untuk menghitung banyaknya kemungkinan yang terjadi dari suatu percobaan. Oke, benar ya. Yang disampaikan oleh Dedi tadi bahwa kaidah pencacahan merupakan suatu cara aturan yang digunakan untuk menghitung atau menentukan banyaknya kemungkinan ya, banyaknya kemungkinan dari suatu percobaan. Kira-kira dari apa yang anak sudah pelajari atau apa yang guru sampaikan ada yang ditanyakan? Siapa? Ya, silakan. Putri. Bagaimana membedakan kapan menggunakan aturan perkalian atau penjumlahan? Oke. Bagaimana membedakan kapan menggunakan aturan penjumlahan atau perkalian? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Ada yang bisa bantu guru jawab? Ada yang mau coba jawab? Ada? Banyak juga, ada yang malu-malu nih. Oke, anak-anak ya. Jadi untuk membedakan kapan suatu masalah diselesaikan dengan aturan penjumlahan atau aturan perkalian, kita lihat dari konteks soalnya. Jika suatu kejadian ini terjadi secara terpisah atau tidak bisa kita gunakan, kita laksanakan sekaligus, maka ini menggunakan aturan penjumlahan. Tetapi jika bisa digunakan atau dilaksanakan sekaligus, maka ini menggunakan aturan perkalian. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Pak Guru kasih waktu 30 menit ya untuk mendiskusikan KPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Guru serta teman-teman yang sama-sama saya hormati juga. Adanya kami di sini yang akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan disampaikan oleh saudari Sukma. Artinya saya persilakan. Saya akan membaca saja. Tersedia 5 jeruk di piring A, 32 apel di piring B, dan 5 buah rambutan di piring C. Anda ingin mengambil 3 buah, 1 buah yang ada di piring A, B, dan C. Pertanyaannya adalah berapakah banyak pilihan buah yang dapat diambil Anda? Ya, soal ini dapat diselesaikan dengan perkalian, yaitu 3 kali 2 kali 4 sama dengan 24. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan. Mengapa menggunakan aturan perkalian? Baik, saya menjawab pertanyaan dari saudari Sela. Karena Anda ingin mengambil masing-masing satu dari ketiga piring A, B, dan C, maka diselesaikan dengan aturan perkalian. Salah. Mengapa menggunakan aturan perkalian? Karena Anda mengambil buah dari piring A, B, dan C, maka dapat diselesaikan dengan aturan perkalian. Bisa dipahami salah? Yang lain? Bisa.
Jadi kalau untuk kelompok 1 ya. Jalannya adalah di rumah Dodi terdapat 3 sepeda, 4 motor dan 2 mobil. Ketika Dodi hendak berpergian, ada berapa banyak cara Dodi menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya? Jawabannya, pada kasus soal ini termasuk kejadian saling lepas karena tidak mungkin Dodi berpergian menggunakan sekaligus ketiga jenis kendaraan tersebut. Artinya, Dodi harus memilih salah satu jenis kendaraan. Misalnya, jika Dodi memilih salah satu sepeda, maka tidak mungkin menggunakan kendaraan yang lainnya. Begitu juga jika memilih salah satu motor atau mobil, sehingga soal ini diselesaikan dengan menggunakan aturan penjumlahan banyaknya sepeda ada 3, motor ada 4, dan mobil ada 2. Dengan demikian, banyaknya cara Dodi menggunakan kendaraan adalah 3 tambah 4 tambah 2 sama dengan 9. Baiklah, terima kasih telah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau untuk kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya mewakili kedua teman saya. Di sini kami akan mendiskusikan hasil diskusi dari kelompok kami dari soal yang diberikan oleh Bapak Guru kepada kami. Kemungkinan pertama, aman akan menggunakan baju batik pertama dengan celana pertama dan sepatu pertama. Kemungkinan kedua, aman akan menggunakan baju batik yang sama, yaitu baju batik pertama dan celana kedua, tapi dengan sepatu yang berbeda, yaitu sepatu nomor 2. Kemungkinan ketiga, baju batik satu dipasangkan dengan celana kedua dan sepatu pertama. Kemungkinan keempat, baju batik satu dipasangkan dengan celana kedua dan sepatu kedua. Kami udah berbeda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau untuk kelompok 3 ya. Dari pembelajaran kita pada hari ini, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Oke, jadi silakan jadi. Suatu perkara terjadi jika kejadian pertama dapat terjadi dalam lain cara dan kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam lain cara, maka kejadian pertama atau kejadian kedua dapat terjadi dalam yang sama lain. Oke, bagus sekali. Jadi jika ada 2 kejadian ya, kejadian pertama yang cara, kejadian kedua yang cara, dan keduanya terpisah ya, saling terlepas, maka ini menggunakan aturan penjumlahan. Tinggal ditambah n tambah n. Ada lagi? Oke. Pengalaman anak-anak ketika tadi berdiskusi atau bekerja di dalam kelompok. Oke, silakan anak-anak boleh menulis di kertas. Itu ada di KBD sudah ada ya. Di KBD sudah ada di situ kolomnya. Silakan anak-anak menulis bagaimana pengalamannya tadi. Itu ya. Dengan harapan ini anak-anak bisa terampil dalam berkomunikasi secara efektif, berhubungan sosial, berbakti serta melakukan refleksi. Tadi kan anak-anak di kelompok ya. Silakan pengalaman anak-anak tadi ditulis di situ ya. Apakah tadi baik-baik saja begitu? Ada kendala, tidak ada kendala, silakan diungkapkan. Bagaimana jalannya juga silakan diungkapkan. Untuk ini Pak Guru mungkin kasih waktu sekitar 3 menit saja ya. Ayo coba. Oke, nah, satu orang saja dari kelompok 3. Oke, silakan kita. Saya paling senang berdiskusi dalam kelompok karena kita bisa saling berbagi dan belajar bersama. Memang terkadang perbedaan yang pendapat, namun hal itu menjadi bagian dari proses yang berusaha menghasilkan prestasi kami. Dengan mendiskusikan, kita bisa saling memahami dan menghargai satu sama lain. Oke, jadi bagus sekali yang sampaikan kita tadi ya. Dia merasa senang kalau berdiskusi gitu ya. Walaupun memang ada perbedaan pendapat gitu ya. Tapi itu hal yang biasa dalam diskusi anak-anak. Dimanapun ya, ketika kita bersama orang lain pasti ada perbedaan pendapat. Dan disinilah kita belajar untuk saling
memahami, saling menghargai, dan juga ada rasa empati di antara kita, bagaimana kita memahami kondisi orang lain begitu. Oke, selanjutnya saya ada satu lagi. Ini di kemampuan sosial emosional ya, satu lagi dengan anak. Nah ini, Pak Guru juga masih meminta refleksi dari anak-anak ya. Tetapi di sini adalah diminta untuk menuliskan ucapan terima kasih kepada siapa saja menurut anak-anak yang telah berjasa kepada anak-anak. Bisa saja dengan kondisi hari ini ya, mungkin mengucapkan terima kasih kepada temannya yang sudah membantu anak-anak untuk bisa memahami materi ketika dalam diskusi kelompok. Oke, Pak Guru silakan ya. Waktunya sama 3 menit juga. Silakan ditulis ya. Ya silakan ditulis ya. Boleh ke orang tua itu boleh ya. Kalau terbaca, sudah terbaca tidak ada kan? Alhamdulillah. Ya, kalau gitu. Ya orang tua silakan. Ke temannya teman diskusinya tadi silakan ya. Kenapa? Ya silakan. Kamu tulis saja yang itu. Silakan ditulis ya. Terima kasih ayah hari kan sekarang dikasih waktu aja boleh ya. Bisa aja kita bilang terima kasih kita gitu. Gambar kamu buat saya tertawa kalau salah gitu ya. Ya. Lah. Terima kasih. Jadi anak-anak mama pertemuan ya. Untuk pertemuan berikutnya anak silakan pelajari di rumah tentang permutasi dan kombinasi. Silakan dipelajari ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Guru mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat anak-anak pahami dan nantinya anak-anak juga dapat menerapkannya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya ketika menyusun perencanaan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, saya merasa tertantang karena sebagai seorang guru kita harus mampu memfasilitasi peserta didik kita dengan beragam potensi, beragam bakat dan minat. Untuk itu, sebagai seorang guru, kita harus bisa memasukkan unsur diferensiasi dan teknik kompetensi sosial emosional di dalam RPP maupun pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan. Strategi diferensiasi yang saya gunakan dalam pembelajaran kali ini adalah yang pertama, diferensiasi konten dengan menyediakan materi ajar sesuai dengan gaya belajar siswa, yaitu untuk gaya belajar visual, saya menyiapkan modul. Sedangkan untuk gaya belajar auditori, saya menyiapkan atau menyediakan video pembelajaran. Dan untuk gaya belajar kinestetik, saya menyediakan bahan bacaan. Kemudian, untuk strategi diferensiasi proses, siswa dengan gaya belajar auditori, mereka mengamati video yang di sana menyampaikan tentang bahan ajar atau materi pelajaran pada hari itu. Yang kedua, untuk gaya belajar visual, mereka membaca modul atau buku teks pelajaran. Sedangkan untuk peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, mereka membaca bahan bacaan yang sudah disediakan di beberapa titik-titik tertentu dalam kelas, dan mereka diarahkan untuk berjalan dari satu titik ke titik lain membaca bahan bacaan yang telah disediakan. Sedangkan untuk diferensiasi produk, siswa diberikan kebebasan dalam menjawab soal yang diberikan. Misalnya, untuk siswa dengan gaya belajar auditori, mereka bisa menjawab soalnya secara lisan. Sedangkan siswa dengan gaya belajar visual, mereka bisa menjawab soalnya dengan menuliskannya di kertas, bisa berupa poster, diagram, dan lain-lain. Sedangkan siswa dengan gaya belajar kinestetik, mereka bisa mempraktikkan langsung gitu, menjawab soal dengan praktek langsung.
Dan untuk siswa dengan gaya belajar kinestetik, mereka bisa menjawab soal dengan melakukan praktek langsung atau performan. Pembelajaran yang saya dapatkan adalah yang pertama, saya bisa belajar memetakan kebutuhan belajar murid, baik pada aspek kesiapan belajar, minat, dan profil belajar atau gaya belajar. Yang kedua, saya bisa belajar untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat unsur diferensiasi, baik itu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Selanjutnya, saya bisa mengembangkan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian, saya juga bisa belajar untuk merancang media pembelajaran sesuai dengan gaya atau profil belajar murid. Dari semua itu, saya bisa menjadi lebih memahami bahwa setiap peserta didik mereka datang dengan potensi yang berbeda, bakat, dan minat yang berbeda. Untuk itu, sebagai seorang guru, kita harus bisa menuntun mereka untuk bisa mengembangkan potensinya masing-masing. Yang terakhir, refleksi saya terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah saya laksanakan. Setelah melaksanakan praktik pembelajaran berdiferensiasi yang dipadukan dengan teknik kompetensi sosial emosional, walaupun tidak berjalan sempurna, namun nampak sebagian besar siswa semakin aktif dalam pembelajaran dan mereka menikmati setiap proses yang dilakukan. Karena pembelajaran yang kita lakukan memberikan kebebasan kepada mereka dalam memahami materi sesuai dengan gaya belajarnya, dan juga mereka diberikan kebebasan di dalam menjawab soal sesuai dengan minatnya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian siswa yang kurang antusias di dalam pembelajaran. Ini karena faktor kelelahan setelah mereka mengikuti olahraga. Kedepannya, saya akan selalu berupaya untuk melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, baik pada aspek kesiapan belajar, minat, maupun profil belajar murid, sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat unsur diferensiasi dan teknik KSE. Selanjutnya, setelah mempunyai rencana, saya akan berusaha untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah dilaksanakan untuk mengembangkan potensi dari masing-masing peserta didik sesuai dengan minat, gaya belajar, atau kesiapannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Mohon masukan dari Bapak Ibu Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.